penggunaan paduan jauh lebih spesifik. Berikut ini merupakan beberapa efek spesifik pada paduan alloy steel. Yang pertama, baja paduan dapat dikeraskan dengan proses perlakuan panas sehingga kedalaman yang lebih besar dengan lebih sedikit distorsi dan kemungkinan retak. Yang B, paduan mengembangkan sifat tahan korosi seperti pada baja tahan karat atau stainless steel. C, paduan mengembangkan sifat kekerasan red hardness seperti pada alat pemotong atau cutting tools. D, paduan mengembangkan kekuatan dan ketangguhan baja seperti pada paduan rendah, kekuatan tinggi atau high strength low alloy. Yang ketiga, beberapa baja paduan memiliki ketahanan terhadap pertumbuhan butir, grade growth, dan oksidasi pada suhu tinggi, dan lain-lain. Yang ketiga, sifat-sifat baja. Sifat fisik baja meliputi berat jenis, daya hantar panas, dan konduktivitas listrik. Sifat mekanis suatu bahan adalah kemampuan bahan tersebut memberikan perlawanan apabila diberikan beban pada bahan tersebut, atau dapat dikatakan sebagai mekanis adalah kekuatan bahan dalam memikul beban yang berasal dari luar. Sifat mekanis pada baja meliputi macam-macam sifat fisik baja. Yang pertama, kekuatan baja. Sifat penting pada baja adalah kuat tarik. Pada saat baja diberikan beban, maka baja akan cenderung mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini akan menimbulkan regangan atau strain, yaitu sebesar terjadinya deformasi tiap satuan panjangnya. Yang kedua, keulatan baja atau ductility. Kemampuan baja untuk berdeformasi sebelum baja putus. Keulatan ini berhubungan dengan besarnya regangan atau strain yang permanen sebelum baja putus. Keulatan ini juga berhubungan dengan sifat dapat dikerjakan pada baja. Cara ujinya berupa uji tarik. Yang ketiga, kekerasan baja. Kekerasan baja adalah ketahanan baja terhadap besarnya gaya yang dapat menembus permukaan baja. Cara ujinya dengan kekerasan Brinell, Rockwell, ultrasonik, dan lain-lain. Yang keempat, ketangguhan baja. Ketangguhan baja adalah hubungan antara jumlah energi yang diserap oleh baja sampai baja tersebut putus. Semakin kecil energi yang diserap oleh baja, maka baja tersebut makin rapuh dan makin kecil ketangguhannya. Cara ujinya dengan cara membeli pukulan mendadak atau impact atau pukul kaki. Macam-macam sifat mekanik baja. Sifat mekanik didefinisikan sebagai ukuran kemampuan baja bahan untuk membawa atau menahan gaya atau tegangan pada saat menahan beban. Atom-atom atau struktur molekul berada dalam kesetimbangan. Ya. Gaya ikatan pada struktur menahan setiap usaha untuk mengganggu kesetimbangan ini. Misalnya gaya luar ataupun beban. Di sini ada 5 macam-macam sifat mekanik baja. Yang pertama, bahan liat, duktil, dan bahan rapuh brittle. Bahan-bahan logam biasanya diklasifikasikan sebagai bahan liat atau duktil atau bahan rapuh brittle. Bahan liat mempunyai gaya regangan atau tensile strain relatif besar sampai dengan titik kerusakan, misal baja atau aluminium, sedangkan bahan rapuh mempunyai gaya regangan yang relatif kecil sampai dengan titik yang sama. Besi car dan beton merupakan contoh bahan rapuh. Yang kedua, modulus kekerasan atau modulus of toughness. Kerja yang digunakan suatu unit volume bahan, seperti misalnya gaya tarikan yang dinaikkan dari 0 sampai suatu nilai yang menyebabkan keruntuhan, didefinisikan sebagai modulus kekerasan. Ini dapat dihitung sebagai luasan di bawah kurva tegangan regangan dari origin sampai titik keruntuhan. Kekerasan bahan adalah kemampuan untuk menyerap energi pada selang plastis dari bahan. Yang ketiga, batas seluruh bahan. Sebenarnya sifat elastis masih terjadi sedikit di atas batas proporsional, namun hubungan antara tegangan dan tekanan tidak linear dan pada umumnya batas daerah elastis dan daerah plastis sulit untuk ditentukan. Karena itu, maka didefinisikan kekuatan luluh atau yield point. Kekuatan luluh adalah harga tegangan terendah di mana material mulai mengalami deformasi plastis. Yang keempat, klasifikasi bahan. Sampai saat ini, diskusi kita adalah didasarkan pada asumsi bahwa bahan mempunyai 2 karakteristik, yaitu 1. Homogen.
yaitu mempunyai sifat elastis yang sama pada keseluruhan titik pada bahan. 2. Isotropis, yaitu mempunyai sifat elastis yang sama pada semua arah pada setiap titik dalam bahan. Dalam uji tarik plat-plat yang digunakan adalah plat dengan potongan searah, serat atau filamen. Yang kelima dan yang terakhir, deformasi. Deformasi terjadi bila bahan mengalami gaya. Selama deformasi, bahan menyerap energi sebagai akibat adanya gaya yang bekerja sepanjang deformasi. Deformasi ada dua, yaitu deformasi elastis dan deformasi plastis. Yang dimaksud dengan deformasi elastis adalah deformasi yang terjadi akibat adanya beban yang jika beban ditiadakan, maka material akan kembali ke ukuran semula. Sedangkan deformasi plastis adalah deformasi yang bersifat permanen jika bebannya dilepas. Struktur baja. Definisi. Struktur baja sendiri merupakan struktur dari material logam jenis baja yang kemudian tersusun secara terstruktur yang berfungsi baik secara penahan beban. Sesuai dengan namanya, memang struktur dari material baja ini tersusun secara simetris dan rapi. Karakter ini kemudian membuatnya lebih kuat dan lebih kokoh, sehingga struktur dari baja ini paling sering digunakan untuk bangunan modern dan juga bangunan yang bertingkat-tingkat. Namun, penggunaannya juga tidak kalah cocok untuk konstruksi bangunan standar seperti bangunan rumah pribadi. Justru menjadi sebuah investasi karena meskipun biaya di awal cenderung tinggi, namun kedepannya justru semakin hemat sebab berbagai kelebihan yang dimiliki oleh struktur baja tersebut memberi efisiensi dari segi biaya. Tipe struktur baja. Yang pertama, portal frame. Portal frame adalah sistem struktur portal kaku yang berbentuk segitiga pelana pada suatu bidang tunggal. Adapun elemen-elemen struktur yang mendukung beban kerja diantaranya adalah rafter kolom, base plate, stiffener, dan hounds. Di dalam desain struktur bangunan, seringkali komponen hounds tidak melalui perhitungan yang detail, namun hanya sebagai komponen tambahan yang mendukung kekakuan lentur struktur segitiga pelana. Idealisasi dan asumsi struktur portal frame adalah bahwa setiap elemen vertikal dan horizontal yang menerima beban mampu untuk menerima gaya internal secara penuh, baik itu momen, geser, dan aksial. Dengan mempertimbangkan gaya yang terlibat pada struktur, biasanya akan digunakan beberapa profil. Di antaranya adalah profil wide flank, profil H untuk bagian kolom, dan profil honeycomb untuk bagian rafter. Sementara itu, Salter et al. 2004 dalam publikasinya menyebutkan terdapat 12 tipe portal frame. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pitched roof portal. Yang kedua, portal frame with mezzanine floor. Yang ketiga, portal frame with lean-to. Yang keempat, crane portal frames with columns bucket. Yang kelima, monopitch portal frame. Yang keenam, propped portal frame. Yang ketujuh, tied portal frame. Yang ke-8, mansard portal frame. Yang ke-9, grooved rafter portal frame. Yang ke-10, cellular beam portal frame. Yang ke-11, gable wall frames. Yang ke-12, hipped roof frames. Ini contoh gambarnya, bisa dilihat di sini. Yang kedua, portal truss. Portal truss adalah sistem struktur portal yang bagian struktur horizontalnya merupakan susunan rangka batang pada suatu bidang tunggal. Susunan rangka batang harus mengakomodasi kekakuan dan kekuatan dalam sistem gaya tarik tekan saja. Rangka batang akan menggunakan susunan konfigurasi segitiga yang secara mekanik dapat memberikan efek kekakuan dan kekang penahan yang tinggi. Dengan fenomena mekanik tersebut dibandingkan dengan sistem portal frame, maka portal truss dapat mengurangi efek mentekan pada bentang panjang. Idealisasi dan asumsi pada struktur portal truss menggambarkan bahwa setiap elemen hanya mampu menerima gaya tarik dan tekan saja. Konsekuensinya adalah tipe sambungan pada sistem ini bersifat sendi. Dengan kondisi tersebut, maka beban-beban akan terkonsentrasi pada titik-titik buahnya.
karena hanya mempertimbangkan gaya tarik tekan saja, maka profil yang biasa digunakan pada struktur portal truss ini adalah profil yang tipis, seperti profil kanal, siku, hollow tubular, dan rektangular. Setidaknya terdapat 5 tipe portal truss, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pre-truss, yang kedua Warren truss, yang ketiga North Light truss, yang keempat Ring truss, yang kelima Sawtooth truss. Ini contoh gambarnya. Yang ketiga space truss. Space truss adalah struktur kombinasi rangka yang membentuk segitiga yang secara global membentuk volume 3 dimensi. Di dalam space truss, setiap elemen terdiri dari 6 rangka batang untuk membentuk satu kesatuan struktur yang kaku dan stabil. Selain pada bangunan warehouse, struktur space truss banyak digunakan pada atap stadion, bahkan hanggar pesawat terbang. Konsep mekanika dari space truss secara umum sama dengan portal truss, namun space truss bekerja pada berbagai bidang dan tidak hanya pada satu bidang tunggal saja. Oleh karena itu, bentang yang ditawarkan oleh sistem space truss jauh lebih besar dibandingkan portal truss, apalagi jika dibandingkan dengan portal frame. Contoh gambarnya dari space truss. Kelebihan struktur baja, kelebihan yang ditawarkan. Berikut sejumlah kelebihan yang dimiliki oleh struktur baja yang tentunya tidak akan diberikan oleh struktur kayu maupun struktur beton. Yang pertama, kekuatan yang lebih baik. Yang kedua, elastisitas dan juga ringan. Yang ketiga, proses pembangunan menjadi lebih cepat. Yang keempat, minim sampah. Dan yang kelima, memberi kesan lapang. Oke, terima kasih penjelasan tentang bahan baja dari saya. Jika ada yang bertanya, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.